وصحبه وبارك وسلم وجمعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز مدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam setelah kita tuntung membahas tentang bab wudu, baik dari rukun-rukun wudu, di situ ulang sunat-sunat wudu, dan terakhir semalam makruh-makruh yang dikerjakan ketika berwudu. Nah, ini kita membahas ulang sambungannya tentang paslun pada menyatakan menyapu atas dua muza. Ini pasal pada menerangkan tentang menyapu atas dua muza. Dua muza itu dua khuf, ya kan? Dua sepatu khuf. Dua muza itu dua sepatu. Bermula, jadi di dalam bab wudu ini karena ada erat kaitannya tentang menyapu sepatu. Bermula harus, berarti boleh menyapu atas dua muza ganti daripada membasuh dua kaki pada wudu. Boleh ketika kita berwudu itu apabila kita memakai dua khuf itu boleh waktu membasuh batis, karena batisnya ada jadi dibasuh, tetapi diganti dengan disapu ya, tetapi batisnya ini memakai khuf, namanya memakai khuf. Karena sabit yang demikian itu di dalam beberapa hadis yang masyhur, karena hal itu banyak terdapat di dalam hadis yang masyhur, ya Pak. Dan kata setengah ulama adalah hadisnya itu mutawatir. Adapun sebagian ulama memandangkan hadisnya itu hadis mutawatir. Kalau hadis masyhur itu apa? Azizu marwi naini au talatah, masyhuru marwi fawqama talatah. Hadis masyhur itu bila periwayatnya itu lipat pada 3 orang yang meriwayatkan hadis itu masyhur namanya. Adapun mutawatir itu hadisnya itu sampai 40 yang meriwayatkannya itu mutawatir. Jadi sebagian ulama memandangkan hadis masalah menyapu khuf itu hadisnya mutawatir, ada masyhur, ada lebih pada masyhur. Hingga barang siapa menyangkal akan harusnya, jadilah ia kafir. Malah bila ada yang memadahkan pada boleh menyapu khuf, ngopo habis ituan pada hadisnya kayak itu orang itu bisa menyebabkan kekafiran. Karena hadisnya ini jelas masyhur, khuf ini khuf. Jadi ini khuf lah. Nah, ini khuf. Bila orang memakainya khuf itu kalau bahasa kampungnya kayak dia sepatu. Jadi bila orang yang memakai ini batisnya, ini khuf nih. Bila orang memakai ini di batisnya ketika berwudu kena, ya kan? Ini boleh batisnya ini terus dibasuhnya, ininya aja disapunya, dilapainya, disapunya lan banyu ini ya. Boleh. Ini khuf. Jadi khuf itu ada masih lainnya, ada masih dua. Arti khuf itu sepatu, ya kan, sepatu, tapi sepatunya itu kada tembus banyu. Nah itu khuf. Sepatunya itu kada tembus banyu, ini direndam dulu ya banyu. Disapu tuh kada tembus, itu khuf namanya. Nah, ini khuf. Ya, bila orang memakai ini, ya kan boleh, karena batisnya itu kada dibasuh, tapi disapu aja. Ya sebenarnya ini kita kada terpakai juga, tapi karena ini bobnya kada kau dilincau-lincau ya kan, baca itu kita nah. Jadi bila ada yang memadakan pakai wudu jangan kalau hadisnya kayak itu, nah itu bisa hati-hati, bisa menyebabkan dosa karena hadisnya mutawatir jelas benar. Maka diketahui daripada kata harus menyapu muza, bahwasanya membasuh kaki afdal daripada menyapu muza. Tapi kan sini bahasanya harus, boleh benar aja. Nang afdalnya bang ya tetap dibasuh juga bang nang afdalnya. Tapi bila hendak disapu aja kada apa-apa.
Tetapi terkadang sunat menyapu dua muza pada barang siapa yang ada pada hatinya benci. Nah, tapi terkadang hukumnya bisa sunat. Kenapa? Bila inya tuh kada ketujuh nyapu muza itu, kada ketujuh, kada benci akan menyapu muza, karena dipilihnya membasuh kaki yang terabdol daripada menyapu muza. Karena ini beranggapan anu asa kada silihnya, asa kada nahap, nang nahap itu jarinya anu dibasuh baju. Ini abdol disapu. Sama orang anu tuh, orang mangkosor sembahyang tuh lah, itu terkadang abdol mangkosor daripada kada, apabila ini beranggapan asa kada silihnya sembahyang nang 4 diulah 2 asa nahap 4 juga nih, itu padahal nang abdolnya itu mengkosor gitu, ya. Atau ada ia syak pada harusnya, atau ini ragu-ragu pada harusnya, atau ada ia daripada mereka yang ia ikutan orang, atau inya ini sebagai ikutan orang. Bila inya ini ikutan orang, maka inya ini sunatnya menyapu perut. Dan seperti demikian itulah sekalian rukhsah yang lainnya. Kayak juga rukhsah yang lain. Rukhsah itu keentengan hukum yang lain gitu. Pokoknya bila agama itu mulahkan keentengan, ya kan? Mulahkan keentengan. Kayak sembahyang ya kan, nang asalnya bila musafir boleh lah telah, nang asalnya 4 diulah jadi 2 boleh, bila orang musafir boleh. Nah ini apabila inya ini jadi orang ikutan, ya kan, ini abdul manggawi nang 2 pada 4, atau di hatinya ini asa kada silih 2 asa hendak 4 dia nih tetap abdul 2. Di ringkasakan Tuhan 2 nyamannya ya kan, hendak mengamali. Dan demikian lagi sunat menyapu atas 2 muza pada orang yang takut akan luput jamaah apabila dibasuhnya akan 2 kakinya. Atau waktu mendak anu gini bila salah membasuh batis nah saat berjamaah nah abdul disapu. Dan demikian lagi sunat menyapu atas 2 muza pada orang yang digagahi akan dia oleh hadas. Orang yang digagahi oleh hadas ini kada kau mengontrol hadasnya. Padahal ia sudah mengambil, sedangkan dia sudah wudu ya. Nah abdul disapu juga. Dan ada padanya air sedikit, sedangkan ini bisi baju sedikit aja. Sekira-kira jika dipakainya muza atas wudunya itu dan disapunya atas kedua muzanya pada wudunya, kemudian daripada hadasnya yang menggagahi dia, niscaya memadailah akan dia air itu. Dan jika dibasuhnya akan kedua kakinya, niscaya tiadalah memadai akan dia. Maka pada ketika itu sunat baginya memakai muza dan menyapu dia kemudian daripada hadas itu. Dan terkadang wajib menyapu atas 2 muza karena takut akan luput wukuf di Arafah, atau melontar jumrah, atau tawaf wada, atau sembahyang Jumat, atau melepaskan yang tertawan daripada tangan kafir, yakni apabila dibasuhnya kedua kakinya pada wudunya, niscaya tiada disampat akan dia mengerjakan yang tersebut itu. Dan jika disapunya atas muzanya, niscaya sempatlah akan dia mengerjakan dia. Maka pada ketika itu wajiblah atasnya menyapu atas 2 muzanya. Nah, kita baca dulu saja ini lah. Dan demikian lagi apabila berhadas orang yang telah memakai muza dan ada sertanya air sedikit, sekira-kira jika dibasuhnya dengan dia akan dia kedua kakinya pada wudunya, niscaya tiadalah cukup air itu akan dia. Dan jika disapunya dengan dia atas kedua muzanya, niscaya cukup air itu akan dia. Maka pada ketika itu wajib menyapu atas 2 muzanya. Dan terkadang haram menyapu 2 muza, seperti bahwa memakai akan dia orang yang ihram dengan ikhtiarnya lagi dengan disahajanya. Bermula keluar dengan kata menyapu atas 2 muza, menyapu atas sebelah muza.
maka yaitu tiada harus. Tapi kalau sebelah aja nang disapu kada harus, kada boleh, melainkan pada orang yang ada padanya satu kaki juga, kecuali orang yang ada sebelah aja dicubatis mau kada mau. Dan keluar dengan kata pada wudhu, yaitu mandi fardu atau sunatna. Itu membasuh batis itu boleh diganti lawan menyapu khuf itu bila berwudhu aja. Apabila ini mandi wajib, ini tetap wajib dipacul, kalau boleh disapu aja batisnya, kalau boleh, atau mandi sunat yang kada kawa juga. Dan membasuh najis yang pada kaki atau membasuh najis di batisnya ini benajis dipasanginya khuf, tetap wajib dipacul juga. Maka tiadalah memadai pada yang demikian itu menyapu dua muza, hanya terdapat tiada daripada membasuh dia. Terdapat tiada itu mau kada mau harus membasuh. Adapun syarat harus menyapu atas muza itu 9 syarat. Orang yang hendak menyapu dua mus itu 9 syaratnya. Pertama, hendaklah dipakainya akan dua muzanya itu kemudian daripada sempurna toharahnya, daripada hadas besar dan hadas kecil. Seperti bahwa tiada tinggal daripada badannya satu suku dengan tiada toharah, sama ada toharahnya itu wudu atau mandi atau tayamum. Maka jadi ini syarat orang nang memakai khufnya lah. Nih, tuntung wudu. Bila sudah tuntung batiskan muha sudah, tangan sudah, sebagian kepala, telinga sudah, batis sudah tuntung batis sebelah kanan, batis kiri sudah. Bila tuntung hanya dipakainya mus. Jadi pakainya ini nih, pakainya. Nah kena bila batal dipakainya. Ini biasanya terpakai ini biasanya ngaji di kubur. Mereka nyamukkan ini. Nah, tuntung wudu sudah, hanya dipakainya kedua buting nih. Karena bila batal wudu basuh muha, basuh tangan kanan, tangan kiri sebagian kepala. Ini boleh kan dibaca sapu aja. Asal memakainya ini tuntung bujur wudu. Sudah tuntung wudu dan dipasang nah tetap. Maka jika dipakainya akan dia dahulu daripada sempurna toharahnya. Dahulu itu berarti berdahulu beluman sempurna dipakainya berdahulu. Seperti bahwa dibasuhnya akan sebelah kakinya, maka dimasukkannya akan dia ke dalam muzanya. Kemudian maka dibasuhnya akan kakinya yang kedua, maka dimasukkannya akan dia ke dalam muzanya. Ini saya dia adalah harus baginya menyapu atas dua muz. Nah, beda sama kayak ini ya. Bodoh. Waktu membasuh batis kanan, tuntung basuh kanan dipakainya ini. Basuh pulang batis kiri dipakainya pulang ini. Ketika batal kena kada bulihan. Kenapa? Karena memakai khuf sebelah ini tadahulu daripada sempurna wudu. Ini harus tuntung dah wudu hanya pakai. Apabila hanya basuh batis kanan kan belum tuntung lagi nih, dipakainya sudah gini, nah kada boleh kena disapu. Kecuali kena kita baca dulu ya tah. Kemudian maka dimasukkannya akan dia pula pada maka dibasuhnya akan kakinya yang kedua, maka dimasukkannya akan dia ke dalam muza. Ini saya tiadalah harus baginya menyapu atas kedua muza itu, melainkan jika dikeluarkannya akan kakinya yang dibasuhnya dahulu itu daripada muzanya, kemudian maka dimasukkannya akan dia pula, maka haruslah baginya menyapu karena dipakainya akan dia kemudian daripada sempurna toharahnya. Ini tadilah wudu basuh batis kanan dipakainya ini. Belum itu basuh batis kiri, dibasuhnya batis kiri dipakainya pulang. Aturannya kan kada boleh nih. Nah, kecuali dipaculnya pulang batis kanan tadi. Tuntung dipaculnya hanya dipakainya pulang. Nah, maka bolehlah kayak itu. Kenapa? Karena berarti sudah sempurna berarti. Ini kita kada dipakai juga malah asal tahu aja dulu nah. Syarat yang kedua hendaklah ada kedua muza itu menutup tempat fardu, yaitu kodam itu telapak batis serta kedua mata kaki daripada sekalian pihak, melainkan pihak yang di atas maka tiada disyaratkan menutup dia. Nah syarat khuf itu pulang syaratnya
syaratnya khuf ini harus menutupi mata batis. Ini harus bukulalina harus ditutupinya. Ininya harus ditutupinya. Apabila ininya kada ditutupinya kada kawang ini kan. Kada kawang. Contohnya kayak ini. Ini khuf juga nih tapi bisa beginian ini. Ini dipakai juga. Nah, ini kan kayak ini nih. Ya kan? Penari balet ya kan. Nah, ini kada kawang pakai ini. Kenapa? Karena kada tutup. Ini buan kita nya kada pakai. Ini ada bubuhan orang Makkah, orang-orang Arab tuh jar ya kan bila karena subuh itu jar dingin lah. Jadi babahan darah tuh keluar di pori-pori ini. Jadinya memakai ini. Ya kan? Ini orang bila subuh itu tuh bangun sembahyang. Ada kita nih benar bangun. Tambah nyanyak kita nguring. Nah kayak gitu lah. Jadi harus menutup, ya kan? Jadi, tapi menutupnya ini mulai atas. Ya. Menutupnya ini mulai bawah kan? Dari pihak yang di atas lah. Oh, mulai bawah ya kan? Bila kelihatan aurat anu bukulalinya mulai atas itu kada apa-apa. Ya kan? Pogonolan ininya nah. Ininya pogonolan muaranya nih. Jadi waktu dipakai dijamuk mulai atas ini kelihatannya bukulali kada apa-apa itu. Ada apa-apa? Enggak. Ada apa-apa itu. Maka yaitu akas itu kembalikan menutup aurat. Ini beda sama menutup aurat. Kalau menutup aurat waktu sembahyang telah itu harus tertutup mulai atas, muka, belakang. Bila terlihat di muka dilihat mulai bawah itu kada apa-apa. Contoh orang sembahyang ya kan anu berselawar lapisan kada betapi wara. Sembahyang lantainya paring nih atau lantainya jarang itu jangannya di bawah rumah ini orang menilik kita buka auratnya nih potongnya kelihatan kadang-kadang. Nah ini kada dianggap terbuka aurat. Kenapa? Karena melihatnya mulai bawah. Tapi kalau terbukanya ini mulai atas ini dianggap terbuka. Baju biar benar nih bajunya biar benar betapisnya turun benar. Ya kan jadi waktunya hendak ruku ini bajunya terbuka nih. Nah kelihatan mulai sini nih pusatnya tuh. Nah itu namanya terbuka aurat. Terbuka aurat ini ya. Terbuka aurat. Nah nang perlu diwaspadai itu, nah, itu orang sembahyang bersalawar lapisan kada waktu sujud kita melihat mulai belakang. Yalah, waktu sujud kita melihat mulai belakang, kelihatan apanya sini? Pelipatannya. Sedangkan pelipatan itu aurat kan enggak? Pelipatan itu aurat kan? Aurat lah. Nah, di sini nang perlu dipikirkan, ini kelihatan auratnya nih mulai bawah ke mulai higa kan? Apabila dianggap mulai bawah ada apa-apa. Tapi bila dianggap mulai higa namanya terbuka aurat. Guru mulai mana tuh guru? Bawah ke higa tuh guru? Nah, guru? Higa bawah. Higa kan guru? Nang ihtiyatnya bejaga aja. Jadi munyakawa bila sembahyang itu bersalawar lapisan kan. Kenapa? Karena bila ada lapisan ketika sujud nah kita mulai belakang sini kelihatan nggak tuh? Sedangkan waktunya sujud itu kita melihat itu dari higa kan? Kelihatannya tuh dari bawah kan? Apabila dari bawah kan jadi masalah. Ini kan dari belakang dari higa nih. Nah di sini ya kan. Nah jadi munyakawa tuh apalagi seorang imam ya kan munyakawa nih kaumnya belapisan naik. Kayak ini ukuran kadovian ada belapisan naik atau belapisan naik. Ihtiyatnya tuh menjaga kita menjaga. Kelihatan kan aurat. Nah apabila ada belapisan juga, nah waktu sujud tuh karena di apa namanya ditikin karena di sini ya kan bila nak ada belapisan waktu tuh sujud tuh ditikin sini supaya kada kelihatan nak sujud tuh ya biar kada capek ya kan supaya kada kelihatan ya apabila kan banyak loh itu lah banyak ya kan tapi tinggi sembahyang bisa pertama
belapisan kada becawat wara. Nah waktu sujud itu salah-salah tanpa halin kelihatan, nah itu teh. Jadi hati-hati ya yang ihtiyatnya berjaganya anu belapisan payu selawar ya kan. Maka tiada memadai muza yang tiada menutup tempat fardu sebab cari atau berlubang, dan jikalau sedikit sekalipun maka muza khuf ini ya kan apabila berlubang, karena ini kada kawat bila berlubang kada kawat ini harus origin ya kan, atau berlubang juga lapis dua nya kada apa-apa ya bila berlubang lapis dua. Dan demikian lagi jika nyata kelihatan suatu daripada tempat fardu pada jahitnya muza, maka yaitu tiada memadai dan hanya saja dimaafkan terus air pada jahitnya muza. Tapi kalau masalah di jahitan kelihatan kulitnya mulai jahitan atau kada kawang, tapi kalau tambus banyu di jahitan nah kada jadi masalah. Benar-benar harus ada kita ya. Hanya saja dimaafkan terus air pada jahitnya muza karena sukar memeliharakan daripadanya. Tetapi memadai muza daripada kaca yang hening. Nah boleh pulang memakai khufnya ini terbuat dari kaca yang bening. Hening itu bening. Apa nih sendirilah lah sepatu kaca. Dan jikalau tiada menutup ia akan tempat fardu daripada penglihatan mata sekalipun, meskipun nyata itunya kada menutup dari penglihatan, kada menutup kada apa-apa, karena yang dimaksud di sini menutup tempat fardu daripada terus air kepada, karena arti menutup di sini supaya banyu kada sampai, bila kelihatan aja bening kada apa-apa itu apa-apa. Bukan menutup pada penglihatan mata, maka yaitu bersalahan dengan hukum menutup. Nah beda sama menutup aurat. Kalau menutup aurat itu ya kan itu harus warna kulitnya kada kelihatan, ya kan baju juga tapi kaca, ya kan. Nah itu kada boleh yang tetap juga buka aurat namanya. Ya kan? Dan jikalau ada muza itu berlapis dan cari lapisnya yang di luar atau yang di dalam, maka yaitu tiada ngapa jika ada lapisnya yang tiada carik itu kuat. Tapi bila berlapis tidak apa-apa. Dan jika carik kedua lapisnya yang di luar dan yang di dalam, maka ditilik jika berbetulan kedua cariknya itu, maka yaitu tiada memadai. Dan jika tiada berbetulan keduanya, maka yaitu tiada mengapa. Demikianlah hasil yang tersebut. Apabila carik bila rabit ya kan, bila rabit dilihat bila rabitnya itu yang di dalam di sini, dua rabitnya yang di luar di sini juga. Nah, bila kita rasuk nih kelihatan sama tetapi rabitnya ada boleh, tapi kalau disulisihakan kada apa-apa, sama tuh tampih baluang kan ya kan, jangan kena ujar pada boleh sembahyang pakai tampih baluang itu nang kada bolehnya tetap buka aurat, bukan masalah beluang. Apabila tampihnya beluang tapi berlapis ada jadi masalah, atau tapi beluang dua lapis tapinya ya kan, sebuting di kulit sebuting di muka, kan kada apa-apa nih pakai tapi berlapis kita ada apa-apa. Dikit lagi. Syarat yang ketiga, dan jika cari kedua lapis yang di luar dan yang sudah bergerak, dan jika tiada berbetulan keduanya maka yaitu tiada ngapa. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam tuhfah. Syarat yang ketiga, hendaklah ada kedua muza itu suci. Nah musnya itu harus suci. Dan jika tiada ada ia halal meskipun kada halal. Jadi jangan beranggapan suci itu pasti halal, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Ya kan? Jadi harus suci meskipun kada halal. Maka memadai muza rampasan kada apa-apa. Ya kalau memakai sepatu tapi sepatunya juntanan kada. Ini kada apa-apa menyapu kop kada apa-apa lah. Juntannya kada boleh. Ya kan? Atau curian sama wudu lawan banyu juntanan saja wudunya, menjuntannya kada boleh. Jadi itu beda adalah beda. Atau curian atau yang diperbuat daripada emas atau perak, atau sepatunya sepatu emas
Jika ada sekalian itu suci, maka tiada memadai muza yang najis, maka tiada memadai muza yang najis ainnya, seperti yang diperbuat daripada kulit bangkai kedelai, atau yang kena najis dengan najasah yang tiada dimaafkan atas itlak, atas mutlak maka ada boleh juga, atau yang kena najis dengan najasah yang dimaafkan tetapi disapunya pada tempat najasah karena tiada sesumbayang dengan dia. Ini najisnya dimaafkan nih, tapi kan najis dimaafkan itu dimaafkan pada badan tapi kada dimaafkan pada air gitu loh. Kayak darah yang sedikit tuh, darah sedikit itu bila kena baju kan kada najis tapi dimaafkan. Tapi bila darah sedikit itu gugur ke banyu, tetap bajunya najis juga, karena dimaafkannya itu di awak bukan di banyu gitu. Nah ada boleh. Nah, karena tiada sembahyang dengan dia, tetapi jika disambungnya pada tempat lain daripada tempat najasa maka itu memadai dan sah sembahyang dengan dia. Syarat yang keempat yang kita sebut Allahu a'lam bishawab. Kita baca kitab sebut inilah Allahu a'lam bishawab. Kita baca awas pada baca. Sebulan lebih kita akan baca lah. Alhamdulillah sebulan. Kita baca kalau hujan kita baca lagi ya. Saya namun berapa namun terus kena bawa kitabnya berapa 70 76 sekedar bawa kitabnya dan daripada sangat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi bid-dharain amin. Dan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sembahyang itu sukatan yang sempurna, barang siapa mengurangkan dia dikurangkan pula. Sembahyang itu adalah jujur yang sempurna, barang siapa mahawayakan dihawayakan Tuhan juga ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, bermula perempuan bebinian itu Nabi apabila sembahyang ia akan sembahyang 5 waktu akan sembahyang yang 5 waktu. Bebinian itu bila mengerjakan sembahyang 5 waktunya beres dan memberi zakat ia akan hartanya dan inya membayar zakat, dan puasa ia akan bulannya yakni Ramadan dan inya menjaga bulan puasa bulan Ramadan, dan haji ia akan rumah Tuhannya dan tulak inya bahaji bila mampu, dan taat ia akan suaminya dan baktinya lawan lakinya, dan memeliharakan ia akan farajnya daripada kejahatan dan dijaganya kehormatannya, niscaya masuk ia akan surga Tuhannya daripada barang mana pintu yang dikehendakinya. Bahasa kitanya kayaknya berbini itu asal kewajiban yang 5 tuh beres, bakti lawan laki, taat lawan laki, ayuhan nak masuk surga yang mana ya kan, surga yang mana. Dan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan taat perempuan bagi suaminya pada tempat bicara asal Islam. Inilah Nabi membuat taatnya bini lawan laki ini di rukun Islam ya lah. Dan rukunnya karena isyarat kepada bahwasanya taat perempuan bagi lakinya itu daripada pekerjaan yang besar. Makanya bebinian itu sebenarnya kayaknya bebinian itu sebenarnya Abdul Manajar binian baca Quran lawan taat lawan laki ya. Itu bila tapi imbe taat lawan laki dulu, taat lawan laki itu anjir hendak baca Quran, taat lawan laki dulu anjir hendak baca Quran ya kan. Ini kada anu lajar ulun tak badala ilmu malam ini nah ya kan, pian situ hendak makan kaut seorang aja ya kan, ulun kada begaduh lakinya sudah pian kada tulak ulun salah kayak itu salah ya kan. Bakti dulu lawan laki. Riwayat daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, di mana ada perempuan berdiri atas 2 kakinya nih. Riwayat daripada Mu'az bin Jabal, di mana ada perempuan
perempuan berdiri atas dua kakinya. Bebinian mana kanang mana bebinian itu berdiri di dua batisnya, dan membakar roti ia akan suaminya, dan inya hakon memasak akan gesan lakinya, maka menyakiti akan tangannya. Habis itu gara-gara memasak akan laki nih kalatikan minyaknya lawan inya, luyuh tangan inya atau mukanya atau muhanya tuh kelatikan di muhanya, luyuh muhanya ya kah? Oleh panas apinya, melainkan diharamkan mukanya daripada api neraka. Nah itu hanya bebinian menilai bagus benernya kalau bebinian apabila bebinian tuh ya kah bemasak ya kah tampuran panas ini bahasa guru Sumaijinya bare gini lah, bila bebinian itu jarang guru bemasak ya kah, habis itu pulang uap muhanya, uap panasnya itu takkan muhanya, uap panasnya itu takkan muhanya, diharamkan Tuhan batang tubuhnya itu dijilatkan di neraka. Kan bebinian luar biasa ya kan. Ya asal tahu ini, tidak tahu ini. Tapi ya jangan juga bang. Jadi guru bahari yang mentang-mentang kayak itu tang menanai jadi muhaya. Salah juga pula. Dan di mana ada perempuan bebinian mana aja yang berdiri kepada suaminya, nah hakun nyanyi berdiri hingga masuk ia atasnya, sampai lakinya ini datang lawaninya menghadang di muka rumah. Kenapa bunyi kendaraan Alphard kadang-kadang jauh-jauh dah ya, nah menghadang ya, dan menyapu ia akan mukanya, dan menyapu ia akan mukanya, dan pulang melihat laki bepaluhan datang motong nih menjulungi andok lah lawan nang laki, dan mahamparkan kain supaya tutup ia atasnya. Hakun pulang nang bini nih mahamparakan ambal gasan laki duduk nih, pas kita disapuinya tempat kedudukan laki nih. Ini bila ada binian kayaknya kabar jauh berabut. Atau menghamparkan kepadanya dengan makanan, nah pulang menyiapkan pulang bini tadi makanan gasan laki atau minuman, atau menyapu ia akan tempatnya atau bersesapunya di rumahnya, atau manilik ia kepada mukanya, atau cangang inya lawan muha lakinya, atau mengambil ia akan tangannya dan bisa bersalaman bulang lawan nang lakinya nih, diciumnya misal tangan lakinya, atau membaikkan doib jamuannya, atau melihat tamu laki ada diulahakannya banyak, wah gua banget ininya kan. Atau memelihara ia akan anaknya, hakun pulang menggaduhakan anaknya, atau menapakahkan hartanya atas suaminya, atau hakun ini keluar duit padahal duitnya seorang tapi kada bapak demi suami, atau memuji akan suaminya, atau pulang ini memuji lawan lakinya, dipujinya lakinya, laki seorang tuh dia belum ada duanya. Itu gawinya belum mana banyak nilai macam-macam dari yang digawin itu atau lah, atau ini takhir kah? Artinya pilih aja nang mana kah digawinya salah satunya yang beratan tadi, nang mana kah digawinya ya kah? Nah, berkehendak keridhaan Allah Ta'ala, niatnya sebutin napa hendak mengharap himungnya Tuhan, karena Tuhan himung pang bila seorang melayani laki dengarkan jelas. Melainkan disurat oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap kalimat yang ia berkata-kata akan dia, atau tiap-tiap langkah yang ia langkah akan dia, atau tiap-tiap tilik yang ia tilik kepada suaminya, dimerdekakan sahaya. Oh, pahalanya itu sama pahalanya memerdekakan budak seapa, setiap kata yang keluar dari muntungnya seapa, berapa ratus dan berapa ribu kata yang keluar dari muntungnya hari itu dicatat Tuhan sama lawan memerdekakan budak, dijulung lawannya pahalanya. Kebinian naik dan menjadikan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat baginya nur
dan pulang nang digawinya hari itu tuh, itu dijadikan Tuhan cahaya hingga bahwasanya segala perempuan orang mukmin tercengang daripadanya akan barang yang diberi Allah Ta'ala akan dia daripada kelebihan itu, karena di akhirat bebinian nang bakti tadi lawan laki tadi itu karena muhanya ini bercahaya benar. Sampai-sampai bebinian nang lain itu menanya tangan bungosnya itu saksan itu bini saksan itu padahal dasar gawinnya juga karena nang lakinya nang harta inanya nang bakti dan karamat yang diberi akan dia, dan tiada aku ketahui akan seseorang yang sampai ia akan tempat yang ia sampai melainkan anbiya shallallahu wasallamu alaihi majma'in. Ujar Mu'az bin Jabal, malah di sini aku kada pernah mendapatkan seseorang yang duduk di makam itu karena kecuali bubuh Nabi dan Rasul. Pangkatnya nih, kelebihan yang dimiliki bebinian tadi nih, ini sama lawan kelebihan bubuh Nabi dan Rasul. Benar benar. Bila hakun asal hakun dia panggawi syaratnya asal hakun nih. Maka mendengar Sayyidah Aisyah yang demikian itu, habis itu mendengar Sayyidah Aisyah, maka berkata, adakah engkau dengar bahwasanya seorang mendapat umpama barang yang mendapat oleh perempuan yang berkhidmah bagi suaminya? Kata Sayyidah Aisyah, tiada aku lihat akan seseorang yang mendapat akan kelebihan ini melainkan Nabi yang mursal atau umpamanya. Bahkan pernah ditakunakan oleh Sayyidah Aisyah, adalah biar anu mendapati kedudukan bebinian nang pahala bebinian nang gono banakan di akhirat. Ujar Sayyidah Aisyah, aku kada pernah mendapatkan orang nang sampai pahalanya kayak itu, hanya bubuhan Nabi dan Rasul aja. Wah, ini bilang ini kawannya dicarang lahi bini ini malam inilah, padahal kan ukuno benar yang itu pahalanya mahadangi laki bulik begawi itu ya kan, atau anu menyapuakan itu kan atau tadi itu atau tuh terakhir tuh terserah aja penang digawinya kada kawat beratan sebutin barang ya, menolakkan lagi barang. Malah dalam ada baca kitabnya lah, dalam kitab tuh kayak ini, apabila orang dua laki bini gue berpingkutan tangan kayak ini, nah tangannya berpingkutan kayak ini, dua laki bini tangannya berpingkutan kayak ini, selama berpingkutan selama itu juga dosa-dosa kecilnya diampuni Tuhan. Bagi bagus lawan bini tinggal berpingkutan tangan selama itu juga diampuni Tuhan. Mana belum baca istri bos subuh misalkan ada baca nang kayak gitu udah kami mah pahala pulang. Sabar ya dulu nang balong lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alamun wa alamul iman as-shalah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nang berucap lain, Rasulullah nang berpandir ujar Nabi, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada memiliki tanda, dan Nabi setiap sesuatu itu ada ciri. Lelakian ada cirinya, bebinian ada cirinya, apanya aja itu ada ciri. Setiap sesuatu itu ada ciri, dan tanda beriman, tanda orang beriman yaitu sembahyang. Ciri orang beriman itu sembahyang, dan buka hati kita, buka hati kita, hati juriat kita dan keluarga kita, dan terbuka supaya menjaga sembahyang. Karena jangan Nabi apa, al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah. Nang maulah beda antara orang beriman dan orang kafir itu sembahyang. Sembahyang nang maulah beda. Ini Nabi nang ucap setiap sesuatu jadi Nabi itu ada cirinya, dan ciri orang beriman yaitu sembahyang dan terbuka hati kita dan terbuka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid dha'ifain al-mar'atil armalah was-sabiyyil yatim. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan Allah pada pekerjaan sembahyang. Nabi berucap, dan Nabi takutanlah lawan Tuhan pada masalah sembahyang. Takutanlah dan Nabi lawan Tuhan pada masalah sembahyang. Takutanlah dan Nabi lawan Tuhan pada masalah sembahyang. Diulang-ulangi akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3
kali Nabi mengulangi, yakni takutlah olehmu akan dia padanya, takutanlah olehmu akan dia Allah pada sembahyang dengan belajar segala rukunnya. Bujur-bujurlah jangan Nabi kata bahasa kita lah, bujur-bujurlah jangan Nabi sembahyang tuh bujur-bujur, belajar rukunnya, belajar syaratnya, belajar. Nah kayak tadi tah, ya kan kayak tadi tah, ya kan. Nabi mulai malam mulai subuhnya karena ya kan bila sembahyang nang patuh kada sing salawaran ya kan, nah berselawaran ya kan, atau kada ada jua selawar kada ada jua selawar. Ingat akan waktu hendak turun itu, ingat akan nih anu ya dia dipres kawaya kan ya benar itu. Nah gitu nah ditutupi ya lah supaya kada kelihatan datang paha ya kan. Alhamdulillah tuh lawasnya kita sembahyang sudah terbuka lah aurat, terbuka aurat ya kan. Atau jakanya nang anom-anom nih ya kan, bila hendak sembahyang tuh ingat akan bila bajunya baju hem, selawarnya selawar lepes, itu hati-hati ya waktu sujud jawab kelihatan karena kada sah kena sembahyang mah. Apa nama dengan para doa separuh murid sebelah ya kok murid sebelah kelihatan kada sah sembahyangnya karena bujur-bujurlah jangan nanti bujur-bujur jangan ada masalah sembahyang, bujur-bujur belajar, bujur-bujur belajar dan belajar rukunnya, syaratnya dan mendatangkan dia dengan sempurna di dalam waktunya serta menggawinya pulang di waktunya. Nah ini nih nah, anu tempul ingat nah anu bila orang nih tak tinggal sembahyang kita di kampungan ini kan kerancakannya ini tertinggal itu ya banyak aja opang lah, tapi nang kerancakannya ini nang tertinggal kita itu apa asar tuh habis sebelum johor boleh jadi johor sampai di rumah, habis itu habis asar habis johor tulak begawi asar tuh kada boleh kita biasanya kada boleh ya kan, sore hanya boleh kita sore hanya boleh ya kan. Nah kena hendak boleh tuh nenaungannya hari nanya nyamanannya bukuman pewarak bener lagi maghrib nah hanya kita boleh tuh kan kada basar tuh ya kada basar. Nah ingat akan kewajiban yang pertama ketika masuk sembahyang itu adalah berniat satu banyak orang tak salah kita berniat. Habis itu pulang karena kita boleh ke rumah sampai maghrib mandi maghrib kada basar lagi mandi lah maghrib ini kada basar. Ingat akan nah wajib asar berdahulu, jangan menggawi maghrib asar berdahulu. Kenapa? Karena kita tertinggal asarnya ini badahara, wajib asar dulu. Meskipun anu kada umpat berjamaah maghrib, biar aja kada apa-apa. Yang penting bayar utang dulu asar, jangan anu jarang masjid aja dulu nah, kalanggar aja dulu nah bahasa anu bermaghrib, karena tentang maghrib hanya mengkodo asar salah. Kedua kali luput. Dan takutlah olehmu akan Allah Ta'ala pada barang yang memiliki akan dia oleh segala tangan kamu daripada sahaya dan binatang. Nah jangan bujur-bujurlah, apabila bisi budak tuh bujur-bujur, bila bisi inguan tuh bujur-bujur ya tadi beri makan nih inguan yang tadi diberi makan nih ya kan inguan ayo dari takutlah olehmu akan Allah Ta'ala pada dua taib dan bujur-bujurlah jan Nabi pada dua nang lemah nih bujur-bujurna. Ini dua ini jan Nabi lemah ajanya, tapi bujur-bujur nih dia ajar hagu bujur-bujur yaitu perempuan yang bujang ya lah armalah itu apa bujang kan? Janda lah armalah itu janda hah? Ya lah di sini bujang lah. Dan anak yatim yaitu anak-anak yang belum balik ya, laki-laki atau perempuan yang tiada ada bapaknya, Adapun yatim daripada binatang, nah apabila yatim binatang itu maka yaitu yang tiada ibunya. Oh, yatim binatang itu bisa juga disambat yatim bila ada mamanya yatim. Dan yatim daripada burung yaitu yang tiada keduanya, dan burung itu disambat yatim juga
bila kada ada abah dan ketahui lah oleh bahwasanya mana gitu Allah alam bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli bait Rasulullah, berkat guru-guru kita berada, mudah-mudahan berkat kepalang bayang Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan hati orang tua kita serta jiran dan tetangga kita, mudah-mudahan terbuka hati kita berada hendak berparak lawan Allah Subhanahu wa taala, hendak menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul mendengarkan ilmunya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama guru-guru kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Alamana wa bihi syaikhin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma